Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Zuwana dengan nomor pokok mahasiswa 20.12.5309. Saya mahasiswa dari lokal A semester 1 Institut Agama Islam Darussalam. Kali ini saya akan menyimpulkan dari materi kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menyimak. Memasuki materi yang pertama, yaitu kesantunan berbahasa. Dalam kegiatan berbahasa yang kita lakukan sehari-hari merupakan bentuk dari tingkah laku kita kepada orang lain. Dengan penggunaan bahasa yang santun, kita akan mengetahui sifat dari seseorang. Misalnya, kita bertemu dengan seseorang, lalu kita berbahasa yang santun, ramah kepada orang itu, maka dengan otomatis orang itu akan berbahasa santun dan ramah kepada kita. Namun sebaliknya, apabila kita tidak ramah dan tidak berbahasa santun kepada orang itu, maka orang itu akan melakukan hal yang sama kepada kita. Tapi di sisi lain, teori kesantunan berbahasa yang ada saat ini banyak juga yang menekankan pada kita agar kita melakukan suatu tindakan pada lawan bicara kita, sehingga akan menimbulkan suatu interaksi bersama. Kesantunan dari berbahasa dapat dilihat dari letak jarak sosial, yang mana sekaligus mengatur tata krama berbahasa kita sehari-hari. Contohnya seperti kita berbahasa santun atau mengatur tata krama kita kepada yang pertama adalah orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang yang lebih muda daripada kita, orang yang lebih tua daripada kita, maupun teman sebaya. Kata santun berarti tidak mengancam wajah, tidak menyatakan hal-hal yang bermuatan ancaman terhadap harga diri seseorang, atau tidak mencoreng wajah yang kita ajak berbicara atau wajah diri kita sendiri. Dengan demikian, penggunaan bahasa yang santun akan menambah keakraban kita terhadap orang lain. Seperti yang saya katakan tadi, apabila kita bertemu dengan seseorang, mau kenal maupun tidak kenal, apabila kita berbahasa santun kepada orang itu, maka orang itu akan berbalik berbahasa santun kepada kita. Lalu itulah yang akan menyebabkan keakraban antara kita dengan seseorang itu. Yang kedua, keterampilan berbicara. Berbicara merupakan instrumen yang mengungkapkan kepada penyimak hampir-hampir secara langsung apakah sang pembicara memahami atau tidak baik bahan pembicaraan maupun para penyimaknya. Apakah dia bersikap tenang serta menyesuaikan diri atau tidak. Pada saat dia bersikap tenang serta dapat menyesuaikan diri atau tidak, pada saat dia mengkombinasikan gagasan-gagasannya, apakah dia waspada serta antusias ataukah tidak. Di antaranya, tujuan berbicara dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, menghibur. Yang kedua, menginformasi. Yang ketiga, menstimulasi. Yang keempat, meyakinkan. Dan yang kelima, menggerakkan. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu keterampilan membaca. Jadi seperti yang kita ketahui, keterampilan membaca itu berbeda dengan bisa membaca dan terampil membaca. Perbedaannya, kalau membaca biasa itu mudah dilakukan, namun jika keterampilan membaca itu perlu teknis. Seperti halnya terdapat perbedaan antara keterampilan membaca berita dan keterampilan membaca puisi, yang dimana perbedaan terletak pada tekniknya. Kali ini saya ingin menyimpulkan bagaimana keterampilan membaca kritis yang sangat diperlukan mahasiswa dalam melaksanakan perkuliahan. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritisi hasil bacaan yang dimaksud oleh penulis. Teknik dalam membaca kritis juga bisa dinamai SQ3R. SQ3R yang dimana S adalah survey, Q adalah question,
R1 adalah read, R2 adalah riset, R3 adalah review. Masuk survei, yang dimana langkah pertama adalah membaca judul buku, yang kedua membaca pendahuluan. Namun jika terlalu panjang, cukup membaca paragraf pertamanya saja. Yang ketiga membaca heading, atau yang biasa yang bercetak tebal, itu bisa disebut juga dengan subjudul. Yang keempat, baca pertanyaan di akhir buku jika ada. Lanjut masuk question. Ketika kita menemui heading-heading bercetak tebal atau subjudul, maka kita buat pertanyaan dari situ seperti apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Dan ingat 5W 1H. Langkah berikutnya yaitu read, di mana langsung dilakukan dengan menjawab pertanyaan yang tadi sudah dibuat pada tahap question. Selanjutnya masuk ke langkah riset. Riset dilakukan ketika sudah membuat dan menjawab pertanyaan. Setelah itu, pembaca menutup bukunya untuk tes daya ingat. Langkah yang terakhir adalah review. Kegiatan mengembalikan bacaan yang awal tadi sampai terakhir. Setelah itu memberikan saran atau kritik. Setelah melakukan SQ3R, para pembaca dapat melakukan analisis. Dalam hal ini, para pembaca diharuskan tidak mudah percaya sebelum mengetahui seluruh fakta agar terhindar dari hoaks. Keterampilan membaca sintesis adalah mengumpulkan pendapat dalam setiap buku bacaan. Misal, terdapat 3 buah buku berbeda, namun 3 buah buku ini memiliki kesamaan pendapat dan persepsi. Setelah membaca, kita sebagai pembaca memiliki pendapat lain. Itulah yang dinamakan membaca sintesis. Materi yang terakhir yaitu keterampilan menyimak. Ada 5 tahapan dalam menyimak. Tahap pertama yaitu mendengar, yang kedua memahami, yang ketiga menginterpretasi, yang keempat adalah menilai, dan yang kelima memberi respon atau menanggapi. Untuk tahap yang pertama yaitu mendengarkan dalam artian fokus terhadap satu suara yang kita simak. Misalnya, ketika kita mendengarkan seseorang menjelaskan sesuatu kepada kita dan ketika itu ada suara-suara lain, seperti misalnya kita ada orang bertamu ke rumah kita, lalu kita akan menyimak pembicaraan orang tersebut. Misalnya seperti ada suara ayam atau suara tukang di sebelah rumah, atau misalnya ada suara kendaraan lewat. Hendaknya kita mengabaikan agar kita bisa menyimak pembicaraan orang itu dengan baik dan benar. Untuk tahap yang kedua yaitu memahami. Memahami suatu kalimat atau mengartikan satu persatu kata yang telah disimak agar kalimat tersebut tidak salah arti dan dapat dipahami dengan jelas. Untuk tahap yang ketiga yaitu menginterpretasi. Dalam tahap menginterpretasi ini, kita sebagai penyimak yang mendengarkan dan memahami kalimat tersebut, hendaknya kita memaknai kalimat tersebut. Bisa juga disebut menafsirkan, yaitu mencari makna atau latar belakang dari kalimat tersebut lebih jauh dan lebih rinci. Untuk tahapan yang keempat yaitu menilai. Menilai dalam artian di sini yaitu mengevaluasi suatu kalimat yang sudah kita simak dengan baik dalam segi kelebihan atau kekurangannya dalam berpendapat. Dan tahapan yang terakhir adalah memberi respon atau tanggapan terhadap kalimat yang kita dengar, pahami, maknai, dan telah dinilai. Bisa juga disebut dengan mengerjakan suatu perintah yang terdapat di dalam suatu kalimat yang sudah disimak. Kiranya cukup di sini saya menjelaskan kesimpulan dari materi bahasa Indonesia. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.